12 hari lagi transisi kepemimpinan nasional akan terjadi. Tanggal 20 Oktober yang akan datang, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang saya senang, sejak beliau terpilih sebagai Presiden terpilih, persiapan menuju ke pelantikan itu betul-betul secara rencana kerja, program, dan lain-lain, transisinya berjalan dengan baik. Hampir di setiap rapat paripurna, rapat terbatas apapun topiknya, Pak Prabowo selalu hadir. Kalau sebelumnya hanya untuk urusan pertahanan, tapi setelah menjadi presiden terpilih, di semua rapat terbatas, rapat paripurna selalu hadir, sehingga rencana-rencana untuk program unggulan yang akan dilaksanakan oleh Presiden Prabowo itu betul-betul disiapkan dengan baik dengan menteri-menteri yang sekarang. Sebagai contoh, untuk RAPBN 2025, saya enggak tahu berapa kali pertemuan Pak Prabowo dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Hampir setiap minggu, hampir setiap hari bertemu untuk mempersiapkan itu. Artinya apa? Seperti tadi yang disampaikan Pak Enggar, transisi kepemimpinan ini akan berjalan dengan lancar, insya Allah mulus, sehingga setelah dilantik, Presiden dan seluruh kabinet langsung bisa bekerja dengan cepat melaksanakan program-program yang ada, tanpa ada jeda. Saya 2014 butuh waktu 1 sampai 1,5 tahun untuk mengkonsolidasi. Artinya 1 sampai 1,5 tahun waktu kita hilang. Karena itu saya sangat senang sekali proses transisi kepemerintahan ini kita harapkan yang tinggal 12 hari berjalan dengan baik dan berjalan dengan mulus. Karena transisi kepemerintahan yang berjalan dengan baik dan mulus itu penting untuk menjaga optimisme kita semuanya. Untuk menjaga stabilitas, baik itu politik maupun ekonomi. Tetapi meskipun sekarang ini, kalau cerita mengenai optimisme itu, nggak ada yang tepuk tangan. Tapi, kalau yang disampaikan itu mengenai pesimisme, tepuk tangannya banyak banget. Panggung kita memang masih seperti itu. Begitu kita berbicara optimisme, nggak ada yang tepuk tangan. Tetapi kalau kita menyampaikan pesimisme, negativisme, tepuk tangannya kencang banget. Dan baru laku sekarang ini. "12 hari lagi, Jokowi akan selesai menjadi orang nomor 1 di bangsa ini. Tetapi, apakah Jokowi tahu bahwa ada segelintir orang di luar sana yang mengancam bahwa Jokowi harus dibunuh, yang mengancam bahwa Jokowi harus diseret ke penjara,
dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, barusan kita menyimak pidato singkat dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang bercerita tentang masa transisi di mana tinggal 12 hari. Tetapi hari ini lebih tepatnya tinggal 11 hari bahwa Bapak Prabowo Subianto akan dilantik untuk menjadi orang nomor 1 di bangsa ini. Tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Tetapi yang mengejutkan buat saya ketika ada seorang emak-emak yang berpidato dengan gagahnya. Dia mengatakan bahwa Jokowi harus dibunuh. Lalu ada pula seorang dokter yang bernama Tifa Fauzi, atau yang lebih kita kenal Dokter Tifa, yang mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Prabowo Subianto itu adalah seorang psikopat. Lalu ada mantan ketua umum partai, yakni Amin Rais, yang terus ngotot, yang terus bersuara agar seorang Jokowi setelah selesai menjadi orang nomor 1 di bangsa ini harus sesegera mungkin diseret ke balik jeruji besi. Pemirsa sekalian, berikut ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan komentar-komentar dari netizen yang benar-benar mereka muak dengan Presiden Joko Widodo, yang benar-benar mereka benci dengan Jokowi sekeluarga. Dan orang-orang yang benci ini sebenarnya adalah orang-orang yang dulunya pernah diberi panggung kekuasaan, tetapi hari ini mereka tidak punya jabatan, sehingga saya bisa menduga apa yang mereka lakukan ini adalah rasa sakit hati yang tak mampu mereka luapkan. Mari kita simak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Bunuh Jokowi, siap kita bunuh Jokowi, masukkan dia dalam penjara dan seumur hidup biar dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hancurkanlah Jokowi ya Allah, hinakan dia ya Allah. Dia telah menyengsarakan bangsa kami dijajah oleh bangsanya sendiri. Dia mengundang Cina-Cina komunis datang ke negeri ini ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, hancurkan barisannya, jangan tinggalkan seorang pun dari barisannya, agar kami semuanya bisa merdeka dengan sebenar-benarnya. Jadi Jokowi yang otaknya sungsang itu, iya, dia kan nggak normal otaknya, otak sungsang. Jadi kalau ada ibu hamil, yang kehamilannya itu sungsang harus dioperasi. Jokowi otaknya sungsang, harus dioperasi, dan dia harus bertanggung jawab terhadap kelakuan-kelakuannya selama ini. Tidak bisa tidak. Jadi kita jangan hanya berteori saja, kita harus praktekkan, kita harus tuntut dia. Apakah Anda semua mau punya wakil presiden seorang psikopat, seorang skizofrenia? Kalau saya, seandainya di luar sana ada rakyat 58% yang mau, maka saya akan berkata kepada mereka, tolong jaga baik-baik presiden Anda, karena seorang psikopat bisa melakukan apa saja. Seret saudara Joko Widodo ke penjara pasca lengser. Bangke Amin Rais, sembarangan aja lo kalau ngomong lo. Lu pikir lu siapa? Sengkuni lo.
bacot seret ada juga lu yang gua karungin lo, bego lo, sengkuni, bacot aja lo, lu nggak usah sok keras deh, nggak usah sok hebat lo, udah tua juga lo, aki-aki lo, gue ceburin lo ke kali lama-lama lo. Amin Rais, bacot aja lo seenaknya lo. Lu pikir lu siapa? Lu punya kekuatan apa emang sekarang? Bangke lu sengkuni lu. Main seret penjara. Lu pikir Jokowi di belakangnya sendirian dia? Nggak ada pendukungnya. Gua termasuk pendukungnya juga nih. Aki-aki, udah tua lu, bawa tanah lu, sok hebat lu. Gua karungin lu, sengkuni lu. Bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Dan kami mengirim pesan kepada seluruh rakyat bersatu dan keluar dari politik kotak-kotak yang selama ini menjebak kehidupan. Kayak monyet Asgap, anjing Masgap, anjing kan kamu itu kan, monyet kan. Rakyat yang suruh bersatu itu rakyat siapa? Emang kamu punya rakyat? Sampah monyet Asgap, kamu tuh saben hari hujat pemerintah terus. Anjing, kamu itu orang mana anjing? Suatu saat nanti Prabowo berkuasa, akan dihabisi keturunanmu. Rakyat Indonesia ini yang asli Indonesia harus bersatu. Habisi anjing-anjing zaman itu. Ketemu di mana, dipenggal aja. Seperti kerusuhan di Sampit. Dimatiin aja keluarga Asgap itu. Bajingan itu. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video di season pertama, di mana kita mendengarkan bersama-sama seruan-seruan kebencian kepada Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga. Ada Faisal Assegaf, ada Abraham Samad, ada Amin Rais, ada Dr. Tifa Fauzi, dan sekelompok emak-emak yang usianya sudah uzur, yang mungkin sebentar lagi akan masuk ke liang lahat, yang terus berkoar-koar. Dan menurut saya ini adalah bentuk provokator yang ditunjukkan oleh sekelompok orang kepada Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga. Saya sebagai rakyat jelata hanya bisa menyaksikan sampai sejauh mana kemampuan kalian untuk memenjarakan Joko Widodo sekeluarga. Kami sebagai rakyat pastinya hanya bisa melihat. Tetapi awas, jika di suatu hari nanti ada rakyat yang mau bergerak juga. Terus terang, narasi-narasi yang dibangun oleh segelintir orang ini adalah narasi-narasi provokatif. Narasi-narasi untuk adu domba. Jujur, saya sangat yakin dan percaya bahwa kelompok-kelompok ini pastinya punya kepentingan. Mereka punya ambisi tertentu. Dan mungkin ada rasa sakit hati ketika seorang Jokowi menjadi orang nomor 1 di bangsa ini dari 2014 sampai 2024, 10 tahun lamanya. Yang mungkin dulu mereka pernah bergabung dengan Bapak Joko Widodo,
lalu dipecat, lalu dinonaktifkan, pada akhirnya ada rasa sakit hati yang timbul dalam diri mereka. Setiap kebijakan, setiap keputusan, ketika kita sudah benci dengan seseorang, pasti tidak ada yang benar. Semuanya salah. Tetapi, lagi dan lagi, saya hanya mau garis bawahi bahwa saya sebagai rakyat jelata hanya bisa menyimak kepentingan kalian yang berkoar-koar untuk membunuh Jokowi, untuk menseret Jokowi ke balik jeruji besi, ke meja hijau, ke pengadilan, dan lain sebagainya. Bahkan beberapa waktu kemarin, saya sempat membaca sebuah tulisan di mana Said Didu dalam cuitannya di media X menunjukkan ada 63 poin yang akan dilaporkan ke pihak kepolisian terkait dengan pelanggaran, terkait dengan kebohongan, terkait dengan penyelewengan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo selama beliau menjadi orang nomor 1 di bangsa ini dari 2014 hingga 2024 ini. Saya hanya berharap bahwa kepada kita masyarakat Indonesia, mari kita gunakan logika akal sehat kita. Berpikirlah dengan hati nurani, dengan logika akal sehat, agar segala tutur kata, agar segala tindak tanduk yang kita lakukan bisa diterima oleh orang lain. Berikut ini ada beberapa cuplikan video yang ingin saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan saya berharap bahwa cuplikan video ini bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita bahwa tak ada seorang pun di muka bumi ini yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya miliknya Tuhan. Sekalipun Jokowi, dia hanyalah manusia lemah yang tentunya punya kekurangan dan kesalahan. Mari kita simak bersama-sama. Jadi begini bos, sudah terlalu banyak orang yang menuntut Jokowi pada saat tanggal 20 turun langsung di penjara. Ini hukum rimba atau hukum Indonesia? Refli Harun, Ruslan Buton, Din Samsudin, Mahfud MD. Nah, semua orang-orang yang cerdas yang ada di pusat, semua orang-orang yang cerdas yang ada di Indonesia, kita juga cerdas di daerah ini. Cuma kita lebih sayang Indonesia, kita sayang damai, kita ingin Indonesia baik. Pemilihan presiden sudah selesai. Yang menyusun presiden Prabowo Gibran siapa? Anies Baswedan sudah selesai. Lalu untuk apa kita berteriak di mana-mana, Jokowi turun di penjara, Jokowi turun di penjara? Kau mau bikin malu Indonesia kah? Negara kita bukan hanya Jakarta, negara kita bukan hanya Jawa, negara kita ada Sulawesi, ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Papua, ada Sorong, ada Maluku. Kita juga punya hak bicara. Tapi kita tidak mau juga Indonesia itu selesai masa jabatan presiden mau dipenjara. Tuntutannya kalian saja mau didengar. Kalau tuntutannya memang kalian siapakah? Heran juga saya lihat kamu orang ini. Kayak kamu orang saja yang punya Indonesia. Kamu orang saja yang bisa atur presiden. Kamu orang yang mau atur polisi, atur jaksa, atur MK, atur siapa. Berteriak tangkap, tangkap, tangkap. Tangkap siapa? Kamu orang juga harus benahi diri. Benahi itu mulut kalau bicara. Kita bicara tidak bisa mengatasnamakan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini luas bos, luas bangsa Indonesia ini. Buton ini Indonesia juga. Sedikit-sedikit di mana-mana tangkap Jokowi, tangkap Jokowi. Kau lihat kekurangannya Jokowi, kau tidak lihat kelebihannya. Sama juga dulu Soeharto, SBY, Megawati, presiden ada kelebihannya, ada kekurangannya, tapi tiada yang bicara tangkap.
Kamu orang mau bicara tangkap Jokowi, jangan lantik Gibran. Kamu orang siapa yang tidak mau melantik Gibran sebagai wakil presiden? Yang pilih rakyat kok. Saya minta juga kepada Pak Prabowo, jangan terjebak dengan isu-isu orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kedamaian Indonesia ini. Sudah cukup Indonesia, habis energi Indonesia untuk atur bagaimana masyarakat bisa aman, masyarakat bisa nyaman. Kalaupun ada masalah dengan Presiden Jokowi ketika dia turun, banyak persoalan-persoalan hukum yang perlu diklarifikasi, yang perlu diluruskan. Kalau memang Jokowi mau dipenjara, tunggu dulu, ada proses hukumnya. Tidak serta-merta ngomong berteriak, tangkap Jokowi, jangan nanti Gibran, Anies Baswedan harus jadi wakil presiden. Ini bicara apa ini? Semestinya kan kamu orang yang hebat-hebat yang di pusat sana, yang pandai berbicara di mana-mana. Kita juga yang pandai bicara, bos. Kita juga jago. Tapi kita ini punya adab. Kita ini punya etika. Semua mulut yang kita ucapkan ini, kita pertimbangkan matang-matang. Karena kenapa? Satu kata kita bicara, seluruh Indonesia dengar. Masyarakat Indonesia ini, bos, dia sudah butuh damai, dia sudah mau nyaman ini. Pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah itu banyak. Tapi bukan serta-merta begitu tanggal 20 pesta demokrasi yang harus kita lantik orang Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Tiba-tiba kamu orang mau pergi menangkap Jokowi, kau penjarakan Jokowi. Kau kira Indonesianya kamu orang punya nenek moyang kayak Indonesia? Sembarang saja kamu orang bicara kamu orang ini. Kebencian yang berlapis-lapis terhadap Jokowi, itulah yang ada di dalam hati dan pikiran dari para pembenci. Anda sudah tahulah, VT saya yang 2 minggu lalu, saya bertanya kepada para pengguna TikTok, kira-kira siapa pembenci Jokowi yang paling jahat? Lalu pertanyaan yang nomor 1 itu muncul adalah Amin Rais, Mahfud MD, kemudian Refli Harun, Rocky Gerung, dan seterusnya. Ada sekitar 9-10 daftar. Padahal saya cuma minta 1. Dan nanti akan saya olah itu, dipresentasikan kemudian. Saya hanya berpikir tentang orang-orang ini, kenapa ya? Kok kebencian itu nggak habis-habis ya? Saking nggak habis-habis, semakin tebal, sehingga nilai-nilai kebaikan sudah sulit untuk menembus nurani mereka. Jadi dengan demikian berarti di dalam diri mereka hanya ada kebencian, kemarahan, dan juga terutama dalam konteks politik, penasaran. Kenapa ya kok Jokowi seorang anak orang biasa, tinggal di bantaran sungai dari Solo, kok bisa jadi gubernur DKI Jakarta, kok bisa jadi presiden 2 periode lagi, dan masih dicintai rakyat di akhir kepemimpinannya. Luar biasa. Dan para pembenci itu sangat minoritas dari jumlahnya. Jadi sebetulnya mereka nggak punya kekuatan yang mampu menggoncang kebaikan yang dipresentasikan oleh Jokowi dalam dirinya selama kepemimpinan yang kita lihat. Sebentar lagi Pak Jokowi akan menyerahkan tugas dan jabatan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran. Nah, kita berharap bahwa semuanya nanti akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan ya saya cuma mikirin juga, makin penasaran lagi ini orang. Kalau tanggal 20 itu makin mendekat, itu justru makin kepanasan mereka, lalu membuat narasi-narasi kebencian dan mendidik bangsa ini dengan kebencian, walaupun pengaruhnya walaupun jumlahnya sedikit, tetapi pengaruh negatif juga besar. Mereka sama sekali tidak berpikir tentang kebaikan bangsa. Mereka hanya berpikir tentang kebaikan mereka sendiri, keuntungan mereka sendiri, putar sini, tidak menggunakan hati nurani, tapi yang ada hanya nafsu. Dan biasanya nafsu itu berkaitan dengan ya kedengkian, kebencian, kemarahan, penasaran, dan lain-lain. Whatever lah, yang penting
mereka ini memang tidak mendapat tempat di hati rakyat. Karena itu kepemimpinan Jokowi yang sudah diperagakan selama ini terus dilanjutkan oleh Prabowo dan Gibran dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan setidaknya untuk Indonesia yang benar-benar maju dan kuat. Kita nggak perlu menunggu perubahan mereka yang membenci, tapi kita fokus kepada hal-hal yang baik dan positif bagi perkembangan negeri ini. Jayalah Indonesia, NKRI harga mati, merdeka. Guys, itu adalah 2 cuplikan video yang saya persembahkan dalam season terakhir ini. Harapan saya semoga saja masih ada hati nurani, masih ada logika akal sehat ketika kita menyimak cuplikan video yang terakhir ini. Jujur, saya secara pribadi hanya bisa menyimak. Walaupun banyak sekali hal-hal konyol yang sering kali kita simak dalam cuplikan-cuplikan video di media sosial yang menghujat, yang mencaci maki, yang menghina-dina dan lain sebagainya kepada Jokowi sekeluarga. Tetapi apapun itu, kita ini hidup di negara demokrasi di mana semua orang punya hak yang sama untuk bersuara, punya hak yang sama untuk mengkritik dan lain sebagainya. Tetapi harapan saya bahwa kepada mereka-mereka yang berencana untuk membunuh Jokowi, untuk memenjarakan Jokowi, untuk melaporkan Jokowi, untuk membuktikan bahwa Gibran itu adalah seorang psikopat dan lain sebagainya, silakan dibuktikan. Kami sebagai rakyat Indonesia yang masih mampu untuk berpikir dengan menggunakan logika akal sehat, masih pantau, masih menyaksikan dengan segala kegaduhan yang diproduksi oleh segelintir orang ini. Saya hanya khawatir jika suatu hari nanti ada kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan kepada sekelompok emak-emak, kepada Amin Rais, kepada Faisal Assegaf, kepada Roy Suryo, kepada Said Didu, kepada Rocky Gerung, kepada Egy Sujana, dan lain-lain yang sampai saat ini masih secara masif mengkritik, menghujat, dan merencanakan segala sesuatu setelah Bapak Jokowi selesai menjadi orang nomor 1 di bangsa ini pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Karena saya dengar Amin Rais rencananya di tanggal 21 Oktober 2024 itu dia akan menjemput Jokowi untuk menyeretnya ke balik jeruji besi. Apakah itu semua akan terbukti? Menurut saya secara pribadi, itu semua hanyalah omong kosong. Karena Amin Rais terkenal dengan ngibulnya. Begitulah kira-kira. Saya Nai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.